Penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia tahun 1949, bagian kelima. Kembalinya Presiden Soekarno ke Jakarta pada tanggal 28 Desember 1949 pasca penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Berikut ini video tentang kembalinya Presiden Soekarno ke Istana Merdeka, Jakarta. Keesokan harinya, pada tanggal 28 Desember 1949, Presiden Soekarno dan keluarganya yang hijrah ke Kota Perjuangan, Yogyakarta, tiba di Bandara Kemayoran pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Pesawat Dakota milik Garuda Indonesia Airways yang ditunggu-tunggu akhirnya mendarat di Bandara Kemayoran. Banyak orang yang menanti kedatangan pesawat itu. Di antara yang menunggu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Gubernur Militer Jakarta, Letnan Kolonel Daan Yahya, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, Kolonel Tahibonar Simatupang. Dua orang gadis pembawa karangan bunga berdiri tak jauh dari mereka. Kerumunan massa yang jauh lebih besar menanti di sekitar ruang tunggu. Sesekali, Sri Sultan terlihat melongokkan wajahnya ke arah angkasa untuk melihat pesawat yang bakal mendarat itu. Sri Sultan sudah beberapa hari di Jakarta. Sehari sebelumnya, pada 27 Desember 1949, dia menandatangani pengakuan kedaulatan sebagai wakil pihak Indonesia. Dari pihak Belanda, diwakili Antonius Hermanus Johannes Loving, yang menjabat wakil mahkota Belanda di Indonesia. Dari Kemayoran, Bung Karno yang menggunakan mobil terbuka menuju Istana Merdeka dengan melewati Jalan Gunung Sahari, Senen, Pasar Baru, hingga Istana. Di tengah jalan, ratusan ribu warga Jakarta mengeluh-elukan kedatangannya yang sejak Januari 1946 meninggalkan Jakarta karena menghadapi ancaman nikah. Di sepanjang jalan, rakyat berteriak, "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" Di Istana Merdeka, ribuan rakyat telah berkumpul hingga di tangga istana dengan teriakan yang sama. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah saya ucapkan di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sesudah hampir 4 tahun lamanya, saya tidak bersua dengan saudara-saudara, kata Soekarno, dan rakyat bersorak. Mereka tak hanya di lapangan terbuka, ada yang naik ke atas pohon atau di atap mobil. 4 kali 365 hari saya berpisah dengan rakyat Jakarta. Laksana rasanya seperti berpisah 4 tahun, saudara-saudara. Lanjut Soekarno, dan lagi-lagi disambut sorak riuh. Kepada pegawai, kepada saudara-saudara marhain, saudara-saudaraku tukang becak, saudara-saudaraku tukang sayur, saudara-saudaraku pegawai yang sekecil-kecilnya, tidak ada satu yang terkecuali. Semuanya, saudara-saudara, saya sampaikan salamku kepada saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, sekarang di halaman ini telah berkibar Sang Dwi Warna. Puji syukur Soekarno yang disambut lagi dengan riuh massa. Pada 28 Desember 1949 inilah, Soekarno mulai menyebut Istana Gambir sebagai Istana Merdeka. Hari itu pula, Presiden dan keluarganya langsung mendiami Istana Merdeka untuk pertama kalinya. Di masa Soekarno, jika Presiden sedang di istana, sebuah bendera kuning dengan bintang emas dikibarkan di atas istana.
Perpindahan ibu kota kembali ke Jakarta ini tertuang dalam UUD sementara tahun 1950 dalam pasal 46 yang menyebut pemerintah berkedudukan di Jakarta, kecuali jika dalam hal darurat pemerintah menentukan tempat yang lain. Dengan demikian, secara otomatis fungsi Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan Republik yang berlangsung selama kurang lebih 4 tahun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Agar pengetahuan kalian mengenai sejarah Indonesia sempurna, jangan lupa untuk subscribe dan saksikan terus video dari channel saya.